Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat kelebihan Omnibus Law Cipta Kerja. Di antaranya adalah pembahasan bersifat multisektoral dan penggabungan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat. Kemudian cocok diterapkan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih, hyperregulasi dan juga disharmoni. Poin selanjutnya, efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan undang-undang dapat tercapai. Kemudian menciptakan instrumen kemudahan berusaha tidak hanya menguntungkan investor baik asing maupun dalam negeri tetapi juga para wirausaha yang baru tumbuh. Ini sumbernya dari Joko Setono Research Center NRC KKP pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kekurangan dari Omnibus Law. Bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system, lantaran konsep Omnibus Law lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut common law system. Kemudian dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan menyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Kemudian memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis. Selanjutnya hasil pembahasan undang-undang rentan mengalami uji materi karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ini dikutip dari sumbernya Joko Sutono Research Center pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 7 sektor dengan upah di bawah 2,9 juta rupiah. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Jasa lainnya, kemudian juga ada pertanian, akomodasi dan makan minum, perdagangan, pengadaan air, kemudian jasa pendidikan dan juga ada industri pengolahan. Di mana ini didominasi oleh industri pengolahan mencapai 2,82 juta rupiah. Sektor dengan upah di bawah 2,9 juta rupiah pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. 5 negara ASEAN dengan hambatan investasi tertinggi. Ada Laos, ada di sekitar 0,19 poin. Malaysia di 0,25 poin. Thailand di 0,27 poin. Indonesia cukup tinggi di 0,32 poin, sementara Filipina yang memiliki poin tertinggi ada di 0,37 poin. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haryanto, Ketua Apindo, Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial. Pak Haryanto, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, silakan. Terkait dengan aksi mogok nasional Pak Haryanto ketika ini memang dilakukan oleh para buruh, seperti apa dampaknya kepada para pelaku usaha, kemudian juga dari iklim investasi Pak Haryanto? Saya mendengar kabar bahwa mogok nasional ini sudah dibatalkan oleh beberapa konfederasi besar, hanya tinggal satu saja yang masih ingin melakukan mogok. Dan menurut saya dalam situasi seperti ini yang untuk membayar gaji saja perusahaan harus berhutang ya dalam masa pandemi ini. Kalau perusahaan harus mereka harus melakukan mogok 2-3 hari, apakah itu secara hubungan industrial, apakah itu sesuatu yang bagus ya? Saya sendiri melihat ini menunjukkan satu egoisme yang sangat tinggi gitu ya. Tidak ada rasa kebersamaan menghadapi situasi yang sedang sulit ini. Gitu. Selain kalau mereka kemarin tidak diikut sertakan dalam bicara atau Apindo tidak ikut. Buktinya kan yang nggak sepakat juga banyak, lalu yang walk out pun masih di entertain, masih mogok juga. Menurut saya nggak mengerti gitu sebetulnya tujuannya apa ya. Kalau ingin
hanya melemahkan ekonomi Indonesia saja, ya menurut saya itu urusan pemerintah ya. Harus, kalau perusahaan jelas pasti akan dirugikan ya, mereka dalam keadaan setengah mati seperti ini gitu. Saya takutnya malah justru memberikan dampak yang nggak bagus. Karena perusahaan mungkin yang sedang sulit, kalau buruhnya mogok, ya udah sekalian malah mangkir, karena itu melanggar undang-undang kan, mogok tanpa ada satu alasan yang jelas gitu kan. Alasan yang jelas atas gagalnya satu perundingan atau ada ketidaksepakatan yang, atau perusahaannya semena-mena sehingga mereka harus mogok gitu. Ini kan nggak ada. Ini kan Omnibus Law ini kan murni kan kepentingan pemerintah untuk memberikan lapangan kerja yang besar pada pengangguran kita yang saat ini tinggi gitu. Kan nggak bisa egois juga memikirkan yang sudah bekerja. Baik, Pak Haryanto, dari sisi operasional nanti akan seperti apa, Pak? Ya operasional udah pasti terganggu ya, sudah pasti terganggu kalau mereka mogok gitu. Kalau mereka mogok tidak bekerja di perusahaan masing-masing, mereka tidak mau bekerja gitu. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu persis sebetulnya, belum tahu persis kan isi undang-undangnya apa gitu. Baiknya apa, tidak baiknya apa kan mereka belum tahu persis, hanya mereka terprovokasi oleh hal-hal yang sekarang beredar di media sosial gitu. Harusnya sebagai pimpinan serikat buruh ya harusnya lebih bijak ya. Apakah dengan mogok sekian, mogok sudah dilakukan hampir 12 sejak 2010, 2011 mogok terus. Hasilnya apa sih ke Indonesia sekarang? Tetap aja pengangguran besar, tetap aja juga tidak anggota serikat pekerja tidak ada tambahan anggota karena banyak PHK, karyawan pabriknya makin turun. Sebetulnya kan harus memikirkannya seperti itu ya. Serikat pekerja itu kan harus menambah anggota, meningkatkan kualitas anggota di tingkat perusahaan supaya bisa menjadi partner bekerja, manajemen yang seimbang, bukan menjadi penghalang. Orang sekarang tidak mau ada serikat, selalu berkeluh kesah, seolah-olah pengusaha menentang berdirinya serikat pekerja, union busting. Padahal sebetulnya kan kalau serikat pekerjanya memberi contoh yang baik, tidak gampang-gampang melakukan sesuatu yang destruktif, yang baik, yang konstruktif, nggak ada yang menolak pasti. Pak Haryanto, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terakhir Pak Haryanto, harapan dari Apindo dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law-nya, Pak, terutama dari sisi implementasi nantinya. Ya, harapan saya setelah ini kita harus sosialisasi besar-besaran, baik pemerintah melalui kedutaan-kedutaan besar, melalui duta-duta besarnya harus bisa mensosialisasikan hasil ini supaya ini sudah ada reformasi dalam hal perizinan, dalam hal perpajakan, dalam hal bagaimana mengajukan izin untuk tanah dan lain sebagainya, sehingga orang bisa segera masuk ke sini karena ini kebetulan kan pandemi juga. Pandemi semua orang kan menahan diri. Nah ini tahun depan kan mereka pasti akan berlomba-lomba relokasi karena Amerika dengan China pasti akan masih sangat akan sangat hot lah gitu ya. Jadi pasti relokasi dari China, dari negara lain pasti akan masih terus terjadi gitu. Walaupun kita sudah ketinggalan 3 wave ya tentunya masih ada kesempatan sih. Baik, Pak Haryanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDA Channel. Pak, sehat selalu Pak Haryanto. Terima kasih David ya. Baik. Salam sehat. Ada Pak Haryanto, Ketua Apindo Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, dan tadi kita membahas jalan cepat pengesahan Omnibus Law. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan membahas topik yang sama dan kita akan coba melihat bagaimana pandangan dari pengamat ekonomi. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.